Jadi semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Malik. Nah, itu adalah teks proklamasinya ya. Bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Nah, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan. Kemudian ia mengibarkannya dengan bantuan Sudenjo Latif Hendradiningrat. Peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan, Sangsaka merah putih mulai dinaikkan. Hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Nah, peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi ini memberikan semangat untuk melakukan perlawanan pengusiran penjajahan dari berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan kepahlawanan penduduk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah. Jadi setelah di Jakarta itu dibacakan teks proklamasi, maka di beberapa daerah itu ada perlawanan dan pengusiran penjajah. Jadi pada saat dibacakan teks proklamasi itu belum sepenuhnya penjajah itu di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa heroik di Jogja. Perebutan kekuasaan di Jogja dimulai pada tanggal 26 September 1945. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua ada peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan dan merobek warna biru bendera Belanda. Jadi ceritanya itu di Hotel Yamato itu ada dikibarkan bendera, kan warna bendera Belanda kan merah putih biru. Nah, ada salah satu orang Indonesia itu yang nekat naik ke atas hotel untuk merobek warna biru dari bendera yang ada di Hotel Yamato. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan dan merobek bendera biru bendera Belanda itu. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 45. Selanjutnya ada di Semarang pada tanggal 15 Oktober 45, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang lalu dihadapi oleh TKR dan Laskar Perjuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Kayaknya ada gambarnya nih. Nah, di halaman 106 ada gambarnya Tugu Muda. Selanjutnya di Aceh juga terjadi perlawanan, yaitu peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 45, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API mengambil alih kantor-kantor pemerintah dan mengibarkan bendera merah putih. Mereka melucuti senjata tentara Jepang. Jadi selain itu anggota API itu juga merampas senjata yang dimiliki oleh Jepang. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Bali pada bulan Agustus
Pemuda Bali membentuk upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember tahun 45, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang itu yang lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya ada di Sumbawa, bentrokan fisik antar pemuda Jepang terjadi di Gembe, Sape, dan Raba. Selanjutnya di Kalimantan, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat Kalimantan tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 45 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Terus lagi ada di Palembang, ada upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 45 dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya ada di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 45. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, yang peristiwa yang terkenal yaitu peristiwa 10 November di Surabaya. Tewasnya Jenderal AS Malabi. Jadi Malabi itu jenderal besar Jepang, Inggris ya. Tewasnya Malabi membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah tanpa syarat. Nah, jadi ceritanya itu pada tanggal 17 Agustus kita kan sudah merdeka ya. Indonesia sudah membacakan proklamasinya. Akan tetapi karena itu kan terjadi pada saat Belanda kan sudah kembali nih ke negaranya 3 tahun yang lalu. Terus Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kan. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus itu kan Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Akhirnya Jepang itu kalah perang dengan sekutu dan banyak masyarakat Jepang atau petinggi-petinggi Jepang yang ada di Indonesia itu akhirnya mereka pada kembali ke Jepang. Nah, akhirnya di situ Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan. Nah, itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyusun ini tadi proklamasi. Akhirnya sudah terwujud. Nah, akan tetapi setelah Jepang pergi dari Indonesia itu belum benar-benar aman. Tetapi masih ada bangsa Barat yang mengincar Indonesia untuk dijajah lagi. Salah satunya adalah Inggris. Jadi Inggris pada saat itu datang ke Indonesia, sekutu ya, namanya sekutu itu datang ke Indonesia. Nah, terjadilah pertempuran 10 November ini di Surabaya. Pada saat itu Jenderal W.S. Malabi itu tertembak oleh orang Indonesia. Nah, akibatnya Malabi itu tertembak, Inggris pun marah kepada Indonesia. Akhirnya mereka mengultimatum supaya Indonesia itu atau khususnya warga Surabaya itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, akhirnya Bung Tomo tidak mau di sini, menolak karena kita sudah merdeka, kita sudah memiliki negara, kita sudah berdaulat. Akhirnya Bung Tomo itu memimpin dan mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk bertempur dengan pidatonya yang berteriak Allahu Akbar ya, untuk membakar semangat rakyat Surabaya
pada Tapi bukan sama sengaja sama Ustadz Sabri. pada Bukan pertempuran 10 sengaja sama November. Ustadz Nah, Sabri. setelah 3 minggu pertempuran, rakyat Surabaya dapat Sengaja sama mempertahankan kota Ustadz Sabri. Surabaya. Jadi Sengaja sama Surabaya Ustadz Sabri. Jadi Surabaya itu digempur habis-habisan dari darat, udara, dan laut. Jadi ya, jadi pada saat itu digempur, jadi dari udara dijatuhi senjata, dari darat ditembak, dari laut juga diserang. Tetapi setelah 3 minggu pertempuran, akhirnya Indonesia dapat tetap mempertahankan Surabaya. Nah, pada saat dalam waktu yang hampir bersamaan, masih di bulan November, tepatnya pada tanggal 21 November, ada pernah mendengar Bandung Lautan Api yang Pernah. ya kan Bandung Lautan Api atau ada lagunya kan? Halo Halo Bandung itu. Nah, di sini tentara Nika memaksa rakyat untuk menyerahkan senjata sampai pada tanggal 21 November 45. Lalu mereka menyuruh rakyat Bandung mengosongkan kota. Strategi bumi hangus dilakukan para pejuang agar tentara Inggris dapat dan Belanda tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang mereka tinggalkan. Nah, jadi ceritanya itu Inggris dan Belanda itu kembali datang ke Indonesia. Nah, setelah tadi ke Surabaya tidak berhasil karena melakukan pertempuran, mereka akhirnya Surabaya tetap dapat dipertahankan. Mereka pergi ke Bandung. Nah, di Bandung mereka ini ingin meminta kembali senjata-senjata yang sudah diambil oleh para pejuang Indonesia. Akhirnya para pejuang Indonesia itu sepakat, kita kosongkan Bandung, kita pergi semua dari Bandung. Tidak boleh ada orang yang tersisa di Bandung, kita ambil harta benda yang tersisa dari situ, kita bawa pergi, lalu kita bakar kota Bandung. Jadi pada saat itu Bandung oleh para pejuang itu dibakar habis, satu kota Bandung dibakar semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Belanda dan Inggris itu tidak dapat menduduki kota Bandung. Karena kalau sudah dibakar kan pasti banyak gedung-gedung yang rusak tuh. Jadi mereka tidak mungkin mendudukinya. Akhirnya membakar habis seluruh kota Bandung supaya tidak dipakai fasilitas di Bandung itu supaya tidak dipakai oleh Inggris dan Belanda. Nah, itu adalah beberapa bentuk perlawanannya yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita yang sudah mendahului kita. Jadi begitu berat masa itu ya, setelah 3,5 tahun, 3 abad kita dijajah, dan setelah merdeka pun kita masih didatangin oleh warga asing dan untuk dijajah kembali. Nah, pada saat itu kan kita harus Indonesia itu kan bisa berdaulat atau bisa dinyatakan benar-benar merdeka itu kalau diakui oleh beberapa negara. Nah, salah satu negara yang berjasa mengakui negara Indonesia telah merdeka itu adalah Palestina. Jadi itu yang di Kongres PBB ya. Nanti insya Allah ada dibahas lebih lanjut itu. Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 110. 110. Ya, Halaman berapa Susan? 110. 110. Ya. Ya. Oke, di sini kita akan membahas unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Makna tentang budaya dan kebudayaan tidak lepas dari unsur-unsur kebudayaan universal atau secara menyeluruh. Guru besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunjara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal menjadi 7 bagian. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima ada sistem mata pencarian hidup, yang keenam ada sistem religi, dan yang ketujuh ada sistem kesenian. Bahasa, kita bahas ya, bahasa terlebih dahulu, suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan
dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mendapatkan kebudayaannya. Ada dua bentuk bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Jadi bahasa lisan ini seperti kita kalau ngomong ngobrol tuh berarti bahasa lisan. Kalau bahasa tulisan pada saat kita menulis terus orang lain membaca tulisan kita, terus habis itu orang lain itu membalas. Nah, itu komunikasi atau bahasa secara tulisan. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Unsur ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekeliling dan sifat-sifat peralatannya yang dipakai. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan faunanya, hewan dan tumbuhannya itu bagaimana kondisinya, waktunya, ruangnya, dan bilangan sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia dan bentuk tubuh manusia. Terus yang ketiga ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi, perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Jadi kalau sistem kemasyarakatan ini lebih kepada hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan, terus asosiasinya atau perkumpulan-perkumpulan antar orangnya, terus sistem kenegaraan yang berlaku di negara itu bagaimana, sistem kesatuan hidupnya itu bagaimana. Nah, terus sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi ini di sini dimanfaatkan sebagai jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungan dengan pengumpulan bahan-bahan mentah, terus setelah dari bahan mentah itu tadi nanti diproses menjadi bahan untuk yang siap kita gunakan. Terus bagaimana cara kita menyimpannya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana bentuk rumahnya. Di setiap daerah itu memiliki bentuk-bentuk rumah yang berbeda-beda. Terus bagaimana apa alat transportasi yang digunakan di daerah-daerah itu. Jadi alat transportasi yang sering digunakan itu apa? Contohnya kalau misalnya pada saat kita di Kalimantan Selatan, kita masih banyak menjumpai masyarakat sana menggunakan perahu untuk bermobilisasi atau bepergian, atau kita bisa melihat ada pasar apung yang mereka menggunakan perahu-perahu dijadikan untuk jualan. Nah, terus kebudayaannya itu bagaimana? Kebudayaan fisik itu meliputi alat-alat produksi, senjata tradisionalnya, makanan dan minuman khasnya, pakaian adatnya, dan perhiasan-perhiasan yang di sana. Biasanya kan ada kayak semacam mereka itu memiliki tambang emas. Nah, tempat berlindung dan perumahan serta alat-alat transportasi tadi. Terus sistem mata pencaharian. Jadi sistem mata pencaharian di sini adalah mayoritas masyarakat itu bekerja sebagai apa? Mereka merupakan segala manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem ekonomi ini meliputi berburu, mengumpulkan. Jadi awalnya dulu manusia itu pada zaman megalitikum kayak gitu-gitu ya, zaman batu, zaman perunggu. Nah, itu mereka hanya mengandalkan berburu. Mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus akhirnya mereka mengenal cocok tanam. Setelah bercocok tanam, mereka mengenal beternak hewan. Terus mereka mencari ikan di laut, di sungai, dan sampai sistem yang modern yaitu berdagang. Kalau dulu berdagang itu masih menggunakan sistem barter karena belum mengenal mata uang. Jadi dulu itu barter ya. Misalnya saya punya beras, kamu punya sayur. Kita kan sama-sama tuh kalau mau makan pasti butuh sayur dan butuh nasi. Jadi Ustazah punya beras, Ustazah tukar sama Yumna yang punya sayur.
Jadi nanti berasnya itu seberapa, sayurnya seberapa. Terus contohnya lagi misalnya Nabila punya ikan, Ustazah punyanya cuman sayur tadi. Nanti Ustazah tukar sayur dengan ikan dan begitu pun seterusnya. Tapi lama kelamaan manusia itu sudah mengenal yang namanya mata uang. Akhirnya belilah, bisa dibeli dengan mata uang. Oh, dijual beras 1 kilonya harganya berapa, sayur berapa. Sampai pada saat ini yang modern, kita membeli tanpa harus datang ke tempatnya. Kita tinggal ketik-ketik aja sudah langsung datang depan rumah. Jadi Ustazah, sekarang masih ada kah sistem barter itu? kalau sekarang sudah tidak ada, karena sekarang sudah menggunakan uang. Bahkan sekarang pun uang itu sudah dimodifikasi dengan e-money, ya kan? Kalau misalnya kita beli di Shopee Pay, ya kan, kita kayak sekarang kita lebih banyak kayak gitu. Contohnya lagi kalau misalnya kita mau masuk jalan tol, kita tinggal beli voucher, terus kita tinggal gesek, terbukalah jalan tolnya. Ya, jadi nanti lama kelamaan itu akan berkembang. Jadi yang dari dulu kita masih menggunakan sistem barter, terus menggunakan uang untuk kita bertransaksi jual beli, lama kelamaan uang pun juga akan ditinggalkan. Kita akan menggunakan sistem e-money tadi. Nah, yang selanjutnya ada sistem religi. Di sini adalah kepercayaan. Perpaduan antara keyakinan dan praktik keagamaan yang berhubungan dengan nilai-nilai suci yang tidak terjangkau oleh akal. Sistem ini meliputi sistem kepercayaan, sistem ini nilai dan pandangan hidup, komunikasi, keagamaan, dan upacara keagamaan. Jadi dulu sebelum ada agama yang masuk ke negara kita, hanya mengenal dua, dinamisme dan animisme, yaitu menyembah pohon, menyembah matahari, kayak gitu ya. Jadi mereka itu tidak memiliki agama. Nah, setelah itu datanglah agama-agama Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia. Akhirnya datang Islam yang masuk ke Indonesia dengan budaya-budayanya. Terus kayak Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan tetap menjalankan budaya-budayanya. Terus agama Kristen datang setelahnya. Jadi di sini ada sistem religinya. Terus keseniannya, kesenian dapat dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Jadi kesenian di sini biasanya berhubungan dengan keindahan. Kalau kita misalnya menari, pastikan penarinya itu menari dengan sangat lembut, dengan indah, terus dengan menggunakan busana-busana dan aksesoris-aksesoris yang cantik. Jadi bentuk keindahan yang beraneka ragam ini timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Pemetaan bentuk kesenian pun dapat terbagi menjadi 3, yaitu garis besar, seni rupa, seni suara, dan seni tari. Kalau seni rupa itu kayak melukis, menggambar, itu termasuk dalam seni rupa. Seni suara itu menyanyi, seni tari ya, menari. Oke, penugasannya silakan diperhatikan halaman 111. Ya, Ustazah. Di sini kan ada ayo eksplorasi dan ayo rumuskan. Ya, di ayo eksplorasi ini ada 5 gambar. Ada 5 gambar. Ada tugas nih. Ya, ini tugasnya. Jadi diperhatikan. Ada 5 gambar daerah ya. Jadi silahkan kalian memilih 2 dari 5 itu tadi. Boleh nomor 1, bebas. Kalian boleh pilih nomor berapa saja. Nah, setelah itu kalian kerjakan yang ayo rumuskan. Jadi setelah kalian memilih 2 ini, misalnya kalian milih yang nomor 2 sama nomor 1. Nomor 1 ini Sumatera kan? Gadang, rumah gadang. Jadi rumah gadang dan adat Jawa. Nah, jadi nanti kalian tulis nama provinsinya apa, sukunya itu apa, bahasa yang digunakan, bahasa daerah yang mereka gunakan itu apa, mata pencaharian dari masyarakat. Misalnya kita
contohnya Jawa ya. Nama provinsinya kan Jawa banyak tuh, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita ambil Jawa Timur, sukunya suku Jawa, bahasanya bahasa Jawa, mata pencariannya. Jadi mata pencarian masyarakat di Jawa itu apa? Terus kepercayaan yang banyak dianut itu apa? Kesenian tradisional dari suku Jawa itu apa? Dan teknologi atau peralatannya itu apa? Nanti jadi dua suku ya. Dua suku budaya. Dua Jadi satu anak itu membuat dua suku, boleh bebas memilih nomor 1, 2 atau 2, 3 terserah kalian. Pokoknya 2, harus 2 ya. Oke, dari penugasan ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Tidak. Kalau tidak ada, silakan dibuka halaman 117. 17. Ini ada pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI akan dipimpin oleh Insinyur Soekarno, mengadakan sidang pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus dan 22 Agustus 45. Sidang PPKI ini menghasilkan 7. Sebentar lagi Quinsyah. Ini terakhir. Menghasilkan 7 ya. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 45. Ini hasil dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hasil rapat PPKI yang kedua, menetapkan presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Terus hasil yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 lembaga tinggi negara. Hasil yang keempat, menetapkan wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil itu saat ini Nusa Tenggara, dan Sumatera. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas sebagai penasihat dan membantu Presiden menjalankan pemerintahan. KNIP diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Yang keenam, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketujuh, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan rakyat. BKR kemudian diganti istilahnya menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Yang selanjutnya nanti saat ini akan menjadi TNI. Oke. Uhrawi kita pada hari ini adalah halaman 119. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kemerdekaan itu tidak akan terjadi kalau Indonesia pada saat itu para pejuang-pejuang kita, para nenek moyang kita tuh pasrah menerima nasib. Tetapi dengan kegigihan mereka semua, kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini. Jadi tugas kita saat ini untuk mempertahankan. Kita tidak usah berperang melawan penjajah. Tugas kita hanya mempertahankan kemerdekaan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk belajar supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain, supaya kita bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dan kita bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke ya. Terkait tugas, ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Ada yang belum paham? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ustazah akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali.
Penutup majelis. Ya, selamat berlibur ya. Besok agak panjang liburnya. Untuk pengumpulan tugas dialihkan hari Sabtu. Nanti Ustazah akan infokan di grup kalau pengumpulan tugasnya dialihkan hari Sabtu karena besok tanggal merah ya. Besok libur. Nggak ada tugas besok. Oke, setelah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Bye.